Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi orang yang ma'rifat itu ada dua. Yang pertama, ketika dia sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pulang ke bumi, yang pertama dia akan menjadi ummi. Dia tidak bisa berdakwah, itu yang pertama. Tetapi dia adalah wali Allah. Ketika dia pulang nanti, dia akan tahu jalan pulangnya. Ketika dia pulang nanti, insya Allah jasadnya akan hilang. Entah itu sebelum dikuburkan, ataukah ketika di alam kubur nanti, jasadnya akan mengecil, kemudian meninggalkan setetes mani, lalu akan hilang, tinggal kain kafan kosong. Namun beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai tempat, di daerah-daerah tertentu. Itu menjadi rahasianya. Kemudian yang kedua, jika kita sudah bermakrifat, kita akan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui datu kita, melalui rebitan mursyid kita, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Dan datu kita Al-Haidir diberi gelar secara langsung, bukan lewat mimpi atau lewat pengantara. Gelar bagi ruh batin kita, gelar bagi jiwa kita, sehingga kita tahu apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Sehingga semua ilmu dan pengetahuannya, ketika dia telah berdakwah, dia menyampaikannya, dia memberikan kepada murid-muridnya, ilmu itu tidak akan hilang pada dirinya, bahkan akan semakin bertambah. Tetapi ketika kita belum ma'rifat, kemudian kita berdakwah, maka semua ilmu itu yang kita amalkan selama ini akan keluar dan semakin kosonglah diri ini. Kita tidak memiliki apa-apa. Berbeda dengan orang yang sudah diamanakan, meskipun dia menyampaikan, mengupas tentang rahasia diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman, ilmu pengetahuan itu semakin bertambah, dan sanad ilmu itu dan dia dapat mengantarnya sampai ke rubitan mursyidnya, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Tingkatan-tingkatan makrifat ini berbeda-beda. Ada yang bermakrifat di alam bumi, bermakrifat di alam jin muslim, ada yang bermakrifat di alam malakuti nur, di malakuti ruh, dan ada yang sampai pada wahdaniyat wahdah. Jadi tingkatan ini banyak tempat, bukan cuma satu tempat. Jadi orang yang makrifat itu bukan berarti bersatu, bukan berarti dia menjadi Allah, tetapi makrifat itu adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad ini mati, jiwa ini hancur berkeping-keping, dan menjadi sejatinya Nur Muhammad itu sendiri. Kemudian dapat diizinkan masuk ke negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan ini butuh kita benar-benar mengalami dan merasakan. Betul-betul kita harus tahu perjalanan ini dari awal, kemudian sampai kita betul-betul tenggelam, kita fana dan hancur, kemudian masuk ke zatnya, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ketika kita pulang, kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Kita tidak tahu apapun tentang diri ini, bahkan diri kita pun kita tidak mengenalnya. Istri kita pun kita tidak tahu bahwa itu istri kita. Hari pun telah berubah waktunya, bahkan hari pun kita tidak mengetahuinya. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali disucikan, difitrahkan, bahkan sampai bertahun-tahun. Baru pengetahuan itu mulai muncul secara perlahan melalui penglihatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ini kepada kita, sehingga kita dapat mulai mengenal satu sama yang lain. Kita mulai dapat mengetahui tentang diri ini dan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Ma'rifat ini tidak sebatas khayalan, tidak sebatas berbicara. Harus kita betul-betul mengalami langsung. Kemudian Nur Muhammad itu bukan juga cahaya, itu adalah pecahan daripada Nur Muhammad tersebut. Itulah cahaya penuntun yang dikatakan Nur Muhammad. Tetapi banyak hamba Allah, mereka fana pada Nur Muhammad itu sendiri. Di dalam sifatnya Allah
kemudian mereka diberi kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara, untuk berdakwah, tetapi mereka merasa itu adalah zatnya Allah, padahal bukan. Itu masih Nur Muhammad. Sejatinya Nur Muhammad itu pun dia sama dengan Allah yang masih dalam kesendirian, tetapi ada perbedaan. Batas dan ukuran Nur Muhammad itu pun tidak bisa kita ukur, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara kita dengan Rasulullah seperti apa? Meskipun secara zahir, secara jasad kita sudah berada pada turunan atau sanad yang jauh, tetapi secara jiwa, secara batin, secara rohani, bagaimana dekat diri ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi ahlul bait dan turunannya, menjadi keluarga dekatnya, bukan menjadi umatnya. Di muka bumi ini banyak istilah-istilah yang dipakai oleh manusia tentang Allah, tentang zat, tentang nur. Namun semuanya itu hanyalah istilah, tetapi sebenarnya tujuannya satu. Jika kita sudah sampai dan mengenal dan bersama Allah, maka kita pasti tidak membedakan istilah-istilah itu, menganggap istilah ini salah, istilah itu yang paling benar. Tidak. Jadi istilah itu pun juga sebenarnya tidak penting. Itu hanya istilah saja. Tetapi mari sungguh-sungguh kita betul-betul belajar dan tahu jalan pulang, insya Allah, sehingga kita dapat tertuntun, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cahaya tuntunannya, Nur Muhammad, sebagai tuntunan kita dunia wal akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita telah mengenal dan sudah tahu Allah itu yang sesungguhnya, yang meliputi langit dan bumi, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jika kita sudah mengetahuinya, kemakrifatan ini sudah 24 jam kita bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda orang yang mengalami dan mengetahui dengan orang yang belum mengalami dan sudah mengetahui. Itu berbeda. Jika orang yang sudah mengalami dan mengetahui, maka dia pasti akan menjaga akhlaknya, menjaga dirinya dari semua kemaksiatan, karena tidak ada tempat bagi dirinya untuk bersembunyi. Tetapi berbeda dengan kita belum mengalami, tetapi kita mengetahui tentang Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu hanya sebatas ada di pengetahuan kita, tetapi kemaksiatan itu pasti akan selalu berjalan pada diri kita. Itulah perbedaannya. Nafas yang tenggelam ke dalam diri telah berubah menjadi halus, secara perlahan mulai akan menyatu dengan rasa ini. Jiwa ini akan mengajari jasad ini bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara untuk berjalan, untuk mi'raj. Jadi apa yang dilakukan jiwa terhadap jasad harus kita ikuti, karena dia lebih tahu. Nafsu bumi itu biasanya bisikan itu muncul di pikiran kita, itu beriringan dengan syahwat, beriringan dengan kemauan yang tinggi, supaya kita itu dapat mematuhi apa yang dia perintahkan. Dia memberi kajian-kajian itu pun yang masuk akal, tetapi lebih banyak menggiring ke jalan yang salah, ke jalan yang bukan menuju ke jalan kebaikan. Dia beriringan dengan syahwat. Nah, itulah nafsu bumi, dan itu datangnya bukan daripada luar diri, tetapi daripada tubuh kita sendiri. Allah menghidupkan syahwat yang ada pada tubuh ini dari mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, umur, dan kemaluan. Berarti ada salah satu yang belum bisa kita kendalikan atau kita jaga, yang belum bisa kita bersihkan. Sehingga itu perlu kita menempah diri dengan zikir. Zikir tahir itu pun sangat penting kita amalkan dalam tafakur kita atau ke sholat. Itu harus kita amalkan secara rutin, karena itu pun penting untuk mencegah nafsu bumi juga. Nafsu rabaniyah itu selalu memberikan kesabaran, kemudian dengan rasa penyesalan, rasa kasih sayang, ingin menolong orang. Nah, itu suara batin. Kemudian kita melakukan suatu perbuatan dan kita merasa menyesal, itu suara batin. Kita merasa terharu, merasa iba, itu suara batin. Kemudian dia ingin yang jujur, lalu dia tidak ada analisa di pikiran ini. Apa yang dia mau itu harus kita lakukan dan selesai. Tidak lagi mengkaji, ada kajian di kepala ini, dia memberi tidak mengharapkan imbalan. Nah, itu suara batin.
suara dari ruh Rabbaniyah. Berbeda dengan nafsu bumi, itu pasti akan mengkaji dan menganalisa. Hari ini saya membantu dia, besok lusa ketika saya susah, apakah dia bantu saya atau tidak? Nah, itu biasanya datangnya dari nafsu bumi. Semakin jauh perjalanan kita, semakin halus juga cobaan-cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus peka, kita harus lawan dengan zikir, kita harus kembali tenang. Ketika kita beranalisa seperti itu, kita harus kembali mengkaji, dan kita harus isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua syahwat itu, nafsu itu terhindar daripada kita. Itulah perbedaan antara suara batin dan suara daripada zahir ini. Kita hadapi sesuatu, kita harus hidupkan rasa ini. Tidak boleh langsung kita naikkan di kepala kita. Maka di situ pasti, mau tidak mau, kita pasti akan mengikuti syahwat bumi, nafsu bumi, nafsu yang datang daripada unsur-unsur makanan bumi. Jadi kita harus hidupkan rasa, kita harus tenangkan pikiran. Ada analisa di pikiran ini macam-macam, berarti itu sudah terlibat dengan nafsu daripada bumi, bisikan-bisikan daripada bumi. Kalau yang dari batin itu tanpa analisa. Jadi ketika ingin membantu orang, entah orang itu akan membalas bantuan kita pun tidak, itu kita tidak peduli, dia tidak peduli. Kita harus sering-sering berpuasa, itu penting, dan selalu bersawasangka yang baik, betul-betul merasa jika diri ini selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu mengontrol kita, mengawasi kita, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita jadinya takut. Rasa ini harus dihidupkan terus dengan nafas atau zikir qalbi, sehingga selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.